Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pejabat yang seharusnya melayani rakyat, justru menggunakan kekuasaannya untuk menghina. Di balai kota, kakek Gogon, seorang tua berpakaian lusuh, mencoba menyampaikan penderitaan warganya yang kelaparan karena gagal panen. Alih-alih didengarkan, ia disambut dengan cemoohan. Seorang anggota dewan yang sombong menghardiknya, menuduhnya pengemis, dan memerintahkan ia diusir dari ruangan terhormat itu. Gogon diam. Ia tidak membalas amarah, karena ia tahu, sebentar lagi, semua kesombongan itu akan hancur lebur oleh satu kalimat yang akan keluar dari mulutnya. Kalimat yang membuktikan bahwa penampilan luar bisa sangat menipu. Siapakah sebenarnya kakek Gogon? Dan pelajaran apa yang akan ia berikan kepada para pejabat sombong itu? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Kakek Gogon. Siapa yang tidak kenal dengannya di desa Mekarjaya? Pria tua yang selalu memakai sarung kumal, kaos oblong berlubang, dan kopiah usang yang sudah luntur warnanya. Warga mengenalnya sebagai tukang kebun lepas yang hidup sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Setiap hari, ia tampak santai, seolah tidak punya beban hidup apapun. Namun dalam kesederhanaannya itu, ia menyimpan hati yang sangat peduli pada nasib sesama. Sudah berminggu-minggu belakangan ini, kehidupan di desa terasa begitu berat. Musim kemarau panjang telah membuat persawahan gagal panen total. Harga pupuk melonjak tinggi tak terjangkau, dan bantuan dari pemerintah kabupaten tak kunjung tiba. Seolah jalan menuju desa mereka terputus oleh kabut tebal. Rasa prihatin kakek Gogon sudah mencapai ubun-ubun. Ia melihat mata-mata putus asa para tetangga yang terpaksa menjual ternak mereka hanya untuk membeli beras. Pikirannya terus berputar kencang. Bagaimana caranya menyampaikan penderitaan masyarakat ini langsung kepada para pemimpin di balai kota? Selama ini, surat-surat permohonan bantuan hanya berakhir menjadi tumpukan kertas tak berharga di meja staf biasa. Hari itu, Gogon memutuskan sudah saatnya ia bertindak sendiri, apapun risikonya. Ia mendengar kabar bahwa sejumlah pejabat tinggi, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari ibu kota yang dikenal vokal, akan mengadakan pertemuan tertutup di balai kota untuk membahas proyek investasi besar di wilayah pinggiran. Inilah satu-satunya kesempatan yang dimiliki Gogon untuk menyuarakan isi hati rakyat jelata. Pagi itu, Gogon membersihkan diri seadanya. Ia tidak mengubah penampilannya sedikit pun. Kaos oblong yang sama, sarung lusuh yang sama, dan sandal jepit swallow yang solnya sudah tipis. Ia berjalan kaki pelan menuju pusat kota, menempuh perjalanan yang lumayan jauh, di bawah terik. Logistik di kotamu. Itu artinya kepercayaan investor lain akan ikut runtuh. Kamu baru saja menghancurkan citra seluruh provinsi. Kamu tahu berapa lama saya melobi dia untuk mau berinvestasi di wilayah kita. Kamu tahu berapa banyak pejabat tinggi yang menghormati keputusannya. Dan kamu menghinanya hanya karena penampilan. Bodoh. Betul-betul kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Hartono menunduk, seolah Gubernur Surya sedang berdiri di depannya. Saya mohon ampun yang mulia. Saya akan cari dia. Saya akan meminta maaf. Saya akan bersujud di kakinya jika perlu. Ucap Hartono putus asa. Terlambat, potong Gubernur Surya tajam. Aku sudah mencoba menghubunginya barusan, saat Bimo tadi sempat mengirim pesan singkat tentang kekacauan di balai kota. Semua kontak pribadinya tidak aktif. Dia menghilang. Gogon itu seperti hantu. Dia datang, memberi pukulan, dan pergi tanpa jejak, meninggalkan semua orang dalam kekacauan. Hartono merasakan jantungnya berdebar kencang. Berarti usahanya untuk melacak mobil sedan hitam itu hanya membuang waktu. Gogon sudah memastikan diri tidak bisa digapai. Yang mulia, tolong beri saya kesempatan. Kesempatan? Gubernur Surya tertawa. Tawa yang tidak mengandung kegembiraan sedikit pun. Hartono, kamu adalah pejabat publik yang seharusnya melayani, bukan menghakimi. Allah pasti sedang melihat betapa sombongnya kamu hari ini.
Dengarkan baik-baik. Aku akan segera membentuk tim krisis. Kamu tetap bertanggung jawab di sana. Tapi statusmu akan kupertimbangkan setelah tim itu kembali dengan laporan penuh. Dan jika proyek ini benar-benar batal, aku pastikan karir politikmu tamat. Kamu telah mengecewakan aku. Dan lebih penting lagi, kamu telah mengecewakan seluruh rakyat kota itu. Sambungan telepon terputus, meninggalkan bunyi tut-tut-tut yang panjang dan menyakitkan. Hartono menjatuhkan ponselnya ke meja. Getarannya kecil, namun dampaknya menghantam seluruh dirinya. Karirnya, masa depannya, segalanya lenyap dalam waktu beberapa jam, akibat arogansi yang ia tunjukkan kepada seorang kakek tua lusuh. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini bukan Bimo, melainkan sekretaris pribadinya, Nyonya Rina, yang masuk dengan wajah pucat pasi. Rina biasanya adalah wanita yang tenang dan profesional, tetapi kini ia terlihat seperti baru melihat hantu. Tuan Hartono, ujar Rina, suaranya pelan dan penuh ketakutan. Anda harus melihat ini. Video kejadian tadi pagi, saat Anda mengusia Tuan Gogon, sudah bocor. Hartono terpaku. Bocor, tapi siapa yang merekam? Tidak ada wartawan di dalam ruang rapat tertutup itu. Rina bergegas menyalakan televisi di sudut ruangan, mencari saluran berita lokal. Ketika video itu diputar, Hartono merasa perutnya mual. Rekaman itu diambil dari sudut pandang yang sedikit tersembunyi, mungkin dari sela-sela tirai atau pintu yang sedikit terbuka. Kualitas gambarnya tidak terlalu bagus, tapi suaranya jernih. Terdengar jelas ketika Hartono dengan nada meremehkan menyuruh Gogon pulang. Ambil ini, 10.000 rupiah. Pergi dari sini dan jangan ganggu kami dengan drama murahanmu. Narasi berita di bawah video itu berbunyi, arogansi petinggi kota, usir warga miskin dengan uang 10.000 rupiah, kini dikejutkan pengakuan identitas sang kakek. Skandal itu tidak hanya tentang penghinaan. Skandal itu semakin membesar karena identitas Gogon, sang pemilik Mega Buana Sarana, dicantumkan dalam berita itu. Dalam hitungan menit, komentar-komentar pedas memenuhi media sosial, menuntut pengunduran dirinya segera. Hartono ambruk di kursinya. Video itu adalah bukti tak terbantahkan. Pukulan moral Gogon kini tidak lagi terbatas di ruangan rapat balai kota. Itu telah menjadi konsumsi publik. Ya Allah, bisik Hartono. Ia kini mengerti. Pelajaran yang diberikan Gogon tidak hanya ditujukan kepadanya. Pelajaran ini ditujukan kepada semua pejabat dan khalayak umum menjadi saksi atas kejatuhan yang adil ini. Gogon memastikan bahwa arogansinya dibayar tunai. Gogon memang telah menghilang, tetapi jejak digital dan kehancuran yang ditinggalkannya baru saja dimulai. Hartono hanya bisa menatap layar televisi yang menampilkan wajahnya yang penuh kesombongan beberapa jam lalu. Ia tahu, mulai saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Masyarakat sedang menunggu kelanjutan dari drama yang disajikan oleh kakek tua lusuh yang ternyata adalah seorang konglomerat misterius itu. Ruangan kerja Hartono kini terasa dingin, meskipun pendingin udara tidak ia matikan. Layar televisi terus memancarkan berita buruk tentang dirinya, bagaikan pemakaman bagi karir politiknya yang baru saja mulai bersinar. Nyonya Rina, sekretarisnya, bergegas mematikan televisi. Ia tahu, Tuan Hartono tidak perlu disiksa lagi dengan tayangan ulang video memalukan tersebut. Tuan Hartono, kata Rina dengan suara bergetar, ponsel Anda tidak berhenti berdering. Gubernur kembali menelepon. Lalu ada puluhan panggilan dari pihak media, dan juga Bimo dari Mega Buana Sarana meminta sambungan mendesak. Hartono mengangkat tangannya. Gerakan itu lambat dan penuh rasa sakit, seperti orang yang baru saja dipukuli. Jangan angkat, perintah Hartono, suaranya serak. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun, terutama dengan orang dari Mega Buana Sarana, apalagi si Bimo itu. Tapi Tuan, Rina terlihat ragu, mereka yang memutuskan nasib proyek pembangunan kota ini, jika Anda tidak merespons. Mereka sudah memutuskan Rina, potong Hartono pahit. Tidakkah kamu lihat, Gogon tidak hanya mengambil proyek itu dariku, dia juga mengambil semua yang aku miliki. Rasa hormat, nama baik, dan masa depan, semuanya hilang. Hartono berdiri perlahan, mendekati jendela besar yang menghadap ke jalan utama balai kota. Di bawah sana, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia sangka akan terjadi. Ada kerumunan besar, puluhan kamera televisi dan wartawan berjejelan, mencoba menerobos pagar pengaman balai kota. Mereka berteriak, memanggil namanya. Bahkan ada beberapa warga biasa yang membawa poster bertuliskan, Hartono mundur, dan pejabat arogan, ingat rakyat. Semua kekacauan ini, disebabkan oleh Gogon. Saat Hartono memikirkan Gogon, kemarahan dan rasa takut bercampur aduk di dadanya. Bagaimana mungkin ia tidak pernah tahu? Bagaimana mungkin seorang konglomerat yang begitu berpengaruh bisa menyamar menjadi kakek tua lusuh dan berhasil melewati penjagaan ketat?
Dia merencanakan ini, batin Hartono. Sejak awal dia datang, dia sudah merencanakan kehancuran ini. Hartono tahu, saat ini ia harus segera mengambil tindakan. Ia harus menemukan Gogon, bukan untuk meminta maaf tulus, tapi untuk memohon belas kasihan. Rina, Hartono membalikkan badan. Matanya kini menunjukkan tekad yang putus asa. Hubungi semua koneksi yang kita miliki. Gunakan semua sumber daya. Cari kakek Gogon. Cari tahu di mana dia tinggal, di mana kantornya, dimanapun dia berada. Aku harus bertemu dengannya sebelum gubernur mengambil keputusan akhir. Sementara di kota itu, api skandal yang membakar balai kota semakin membesar. Gogon justru berada jauh dari hiruk-pikuk. Ia duduk tenang di teras sebuah rumah peristirahatan sederhana yang terletak di luar batas kota, dikelilingi oleh perkebunan teh yang hijau dan damai. Udara di sana sejuk dan segar, jauh dari bau kesombongan dan debu kekuasaan. Di depannya, terhampar sebuah koran pagi yang sudah lusuh, tetapi halaman utamanya menampilkan wajah Hartono yang sedang meremehkan. Di sampingnya, segelas kopi hitam mengepul, dan laptop kecil tergeletak, menampilkan puluhan notifikasi berita dan analisis ekonomi. Di seberang meja, duduk seorang pria paruh baya berpakaian rapi, Bimo. Bimo adalah tangan kanan Gogon dalam urusan bisnis, pria yang mengelola seluruh jaringan perusahaan Mega Buana Sarana. Semua berjalan sesuai rencana, Tuan Gogon. Lapor Bimo, menahan senyum puas. Video yang Anda rekam dengan kamera kecil di saku kemeja itu bekerja sangat efektif. Siapa sangka, kamera kecil semacam itu bisa menjatuhkan seorang pejabat tinggi kota. Gogon tersenyum tipis, mengaduk kopinya perlahan. Ia tidak tampak seperti pria yang baru saja menciptakan badai politik di ibu kota. Ia masih mengenakan sarung, kemeja lengan pendeknya yang sudah pudar, dan peci yang sedikit miring. Allah memang adil, Bimo, ujar Gogon pelan. Kesombongan itu seperti virus. Kalau dibiarkan, dia akan merusak seluruh tubuh pemerintahan. Hartono adalah pasien yang parah, dan pelajaran ini harus keras, agar semua yang melihatnya tahu apa akibatnya jika melupakan tugas sebagai pelayan rakyat. Lalu, apa langkah kita selanjutnya, Tuan? Tanya Bimo. Hartono dan timnya kini sedang panik mencari Anda. Proyek konstruksi balai kota yang baru sudah pasti akan dihentikan sementara. Ini bisa menimbulkan masalah logistik bagi kita. Masalah logistik masalah kecil, Bimo. Balas Gogon, menyesap kopi. Yang terpenting adalah pelajaran moral yang sudah kita tanamkan. Berita ini tidak hanya viral di Indonesia. Kota ini, tapi sudah menjadi perbincangan nasional. Semua pejabat busuk di negeri ini harus berpikir 2 kali sebelum menghina orang yang terlihat miskin. Gogon meletakkan cangkirnya. Pandangannya menerawang ke arah perkebunan teh. Bimo, kamu sudah mengirimkan surat undangan itu? Sudah, Tuan. Jawab Bimo tegas. Kepada gubernur, wali kota, perwakilan DPR, dan seluruh jajaran Dewan Kota. Undangan resmi untuk hadir di kantor pusat Mega Buana Sarana besok pagi. Mereka semua terpaksa datang, karena menyangkut nasib proyek miliaran rupiah yang sedang mereka urus. Gogon mengangguk puas. Bagus. Dan Hartono. Hartono juga menerima undangannya, Tuan. Tapi dia menerimanya bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai pihak yang berkepentingan untuk menjelaskan kekacauan ini. Dia pasti datang, dengan wajah yang sudah tidak seangkuh kemarin. Biarkan dia datang, kata Gogon. Suaranya tenang, tetapi terdengar dingin. Waktunya sudah tiba, Bimo. Waktunya memberi pelajaran yang sesungguhnya. Aku sudah menunjukkan siapa aku. Sekarang, saatnya aku menunjukkan mengapa aku melakukan ini. Gogon mengambil pecinya dan membetulkannya. Ia kemudian berdiri. Pandangannya kini tertuju ke arah kota yang sedang kacau balau di kejauhan sana. Persiapkan ruangan rapat utama. Besok pagi, kita akan membuka mata mereka semua. Kita akan tunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah pada pakaian mahalnya, tapi pada kerendahan hati dan kepeduliannya terhadap rakyat. Bimo menunduk hormat. Ia tahu, babak akhir dari permainan yang dirancang kakek Gogon ini akan jauh lebih dramatis dan menentukan daripada sekadar pengusiran di balai kota. Sementara Hartono sedang berjuang mati-matian mencari celah untuk bertahan hidup di tengah badai skandal, Gogon justru telah mengatur panggung besar untuk sebuah pertunjukan yang akan mengubah wajah politik kota itu untuk selamanya. Dan undangan yang ia kirimkan adalah tiket bagi semua pejabat untuk menyaksikan kehancuran atau pemulihan mereka sendiri.
Malam itu, di seluruh kota, tidak ada yang bisa tidur nyenyak, kecuali kakek Gogon sendiri. Fajar menyingsing di atas kota, tetapi tidak membawa ketenangan. Bagi para pejabat yang telah menerima undangan dari Mega Buana Sarana, pagi itu terasa lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Tepat pukul 9 pagi, rangkaian mobil mewah berbendera kota mulai memasuki kawasan kantor pusat Mega Buana Sarana. Gedung itu menjulang tinggi, terbuat dari baja dan kaca yang berkilauan, memancarkan aura kekuasaan ekonomi yang tak tertandingi di wilayah itu. Di lobi utama, para pejabat, termasuk wali kota yang tampak pucat, kepala dinas yang tegang, dan beberapa perwakilan dewan yang biasanya lantang, berkumpul dalam keheningan yang canggung. Mereka disambut oleh Bimo, yang kini mengenakan setelan jas yang sangat rapi, tetapi ekspresinya tetap profesional dan dingin. Namun semua mata, secara rahasia maupun terang-terangan, tertuju pada satu orang, Hartono, anggota DPR yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak layu dan menyedihkan. Pakaian mahalnya seperti terasa longgar di tubuhnya, dan senyum sombong yang selalu menghiasi wajahnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh keringat dingin dan pandangan mata yang terus merunduk. Ia adalah pusat badai, dan kini ia harus duduk di ruang tamu pengusaha, yang semalam ia hina sebagai pengemis. "Selamat datang bapak-bapak," ujar Bimo. Suaranya menggelegar di lobi yang hening. "Mari, Tuan Gogon sudah menunggu di ruang rapat utama." Ketika mereka digiring melalui koridor marmer yang panjang, dan melalui pintu mahoni setinggi langit-langit, ketegangan semakin memunjak. Mereka tahu, ini bukan pertemuan negosiasi biasa. Ini adalah pengadilan moral yang diselenggarakan oleh pria yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan politik mereka. Ruangan rapat utama itu sangat besar, dilengkapi dengan meja bundar berlapis kayu jati solid yang bisa menampung 30 orang. Di salah satu sudut ruangan, layar monitor raksasa menampilkan logo Mega Buana Sarana. Setiap kursi terasa seperti jebakan. Para pejabat duduk dengan hati-hati, berusaha keras terlihat profesional, meskipun lutut mereka gemetar. Mereka terus bertanya-tanya, apakah Gogon akan muncul dengan setelan jas mahal, menunjukkan kekayaannya secara terang-terangan, ataukah dia akan mempertahankan sandiwaranya? Setelah 5 menit hening yang terasa seperti berjam-jam, pintu belakang ruangan terbuka pelan. Semua kepala serentak menoleh. Sosok yang masuk bukanlah seorang CEO yang mengenakan dasi sutra, melainkan kakek Gogon. Ia tetap mengenakan sarung yang bersih, kemeja lengan pendeknya yang sudah dicuci, dan peci hitam yang diletakkan tegap di kepalanya. Penampilannya masih sangat sederhana. Tetapi kali ini, kesederhanaan itu memancarkan otoritas yang luar biasa. Tidak ada lagi debu jalanan, hanya aura ketenangan seorang raja. Gogon berjalan perlahan menuju kursi kepala meja, yang dibiarkan kosong menunggunya. Bimo membantunya menarik kursi, dan Gogon duduk, memandang seluruh pejabat yang kini menunduk. "Silakan bapak-bapak," kata Gogon. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar, penuh dengan bobot. "Saya minta maaf karena harus mengganggu waktu kerja Anda yang penting. Apalagi setelah Anda pasti sangat sibuk mengurus proyek pembangunan balai kota yang sedang tertunda." Hartono mengangkat kepalanya sedikit, ingin berbicara, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Wali kota di sebelahnya memberi kode mata agar Hartono diam. Gogon menyesap segelas air putih di depannya. Ia mengambil waktu. Jeda singkat itu terasa seperti penangguhan eksekusi bagi para pejabat. "Saya tahu, kalian semua datang ke sini hari ini bukan karena menghormati undangan dari perusahaan saya," lanjut Gogon. Kini pandangannya tertuju langsung pada Hartono, yang langsung gemetar. "Tuan Gogon," wali kota mencoba meredakan suasana, "kami datang karena kami..." "Menghormati Tuan, kami mohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di balai kota kemarin. Itu adalah keteledoran yang memalukan, terutama yang dilakukan oleh Bapak Hartono." Wali kota berusaha melempar tanggung jawab, tetapi Gogon hanya tersenyum tipis. "Kesalahpahaman ya?" Gogon meletakkan gelasnya. "Bukan Pak Wali Kota, itu bukan kesalahpahaman, itu adalah gejala.
Gejala dari penyakit yang sama yang membuat rakyat di desa saya sulit mendapatkan akses air bersih, yang membuat anak-anak kesulitan mendapat beasiswa, dan yang membuat orang tua seperti saya merasa tidak layak didengarkan. Gogon menyandarkan punggungnya ke kursi. Ekspresinya kini berubah serius. Saya hidup menyamar selama bertahun-tahun. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pemerintahan ini berjalan. Saya menyalurkan bantuan, membangun sekolah, dan memperbaiki jalan tanpa perlu ada plakat nama saya. Saya melakukan itu karena memang itu kewajiban saya sebagai warga negara yang dianugerahi rezeki berlebih dari Allah. Ia menunjuk Hartono dengan ujung jarinya. Jari itu bukan jari yang dihiasi cincin berlian, melainkan jari tua yang biasa memegang cangkul. Kemarin, saya datang ke Balai Kopa bukan untuk meminta-minta Pak Hartono. Saya datang untuk mewakili suara yang tidak berani masuk ke ruangan mewah Anda. Saya datang untuk melihat, apakah di balik jas mahal dan jabatan tinggi, Anda masih mengingat sumpah Anda untuk melayani rakyat. Hartono merasa seolah-olah seluruh darah telah meninggalkan tubuhnya. Dan ternyata, yang saya temukan adalah kesombongan yang menjijikkan. Anda menilai orang hanya dari pakaiannya yang lusuh. Anda mengira suara rakyat miskin tidak layak didengar, apalagi oleh anggota dewan terhormat seperti Anda. Hartono akhirnya memberanikan diri. Wajahnya memelas. Tuan Gogon, saya bersumpah, saya sungguh menyesal. Saya tidak tahu Tuan adalah pemilik perusahaan ini. Jika saya tahu, jika Anda tahu, Anda akan bersikap manis, bukan? Potong Gogon dingin. Itulah masalahnya. Sikap baik Anda harusnya tidak tergantung pada seberapa tebal dompet seseorang. Sikap baik Anda harusnya tergantung pada tugas Anda sebagai pelayan. Apakah Anda akan bersikap manis hanya kepada wali kota atau gubernur, dan menendang keluar rakyat biasa? Bagaimana Anda bisa memimpin, jika Anda tidak menghargai orang yang Anda pimpin? Gogon menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Para pejabat lain mulai berkeringat, menyadari bahwa mereka juga bersalah karena membiarkan penghinaan itu terjadi. Saya tidak mengundang Anda semua ke sini, hanya untuk memarahi Hartono, ujar Gogon. Saya mengundang Anda untuk membuat perjanjian. Mega Buana Sarana adalah donatur terbesar untuk proyek infrastruktur kota ini, termasuk proyek balai kota yang sedang mangkrak itu. Kontrak kami, yang bernilai triliunan rupiah, sudah pasti saya bekukan. Semua pejabat terperanjat. Wali kota langsung menegakkan duduknya. Tuan Gogon, jangan begitu. Itu bisa melumpuhkan pembangunan kota. Saya tahu. Balas Gogon tenang. Dan itu tujuan saya. Saya akan mencairkan kembali kontrak itu. Saya akan melanjutkan dukungan finansial saya. Tapi ada syaratnya. Semua pejabat menahan napas, menanti syarat yang pasti akan mahal harganya itu. Syarat pertama, kata Gogon. Nadanya kini beralih menjadi seorang pengusaha yang keras. Saya ingin Hartono mundur dari jabatannya. Hari ini juga. Hartono terhuyung di kursinya, seolah baru saja dipukul keras. Syarat kedua, lanjut Gogon, tanpa menunggu reaksi. Seluruh dana kemitraan yang tersisa akan saya alihkan ke program kesejahteraan rakyat miskin, yang selama ini luput dari perhatian Anda. Saya tidak ingin lagi melihat proyek mercusuar. Saya ingin melihat hasil nyata di desa-desa yang terpencil. Gogon mengambil jeda panjang. Dan syarat ketiga, yang paling penting dari semuanya. Mulai besok, setiap kali Anda membuat keputusan, ingatlah hari ini. Ingatlah bahwa Allah bisa mengirim pemuji dalam pakaian lusuh. Ingatlah bahwa rakyat yang paling sederhana sekalipun adalah bos Anda yang sesungguhnya. Gogon mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapan matanya tajam, dan tidak memberi ruang untuk perlawanan. Keputusan ada di tangan Anda. Mundurkan Hartono dan layani rakyat. Atau seluruh proyek kota ini akan saya hentikan, dan kalian semua akan dicatat sejarah sebagai pemimpin yang jatuh karena kesombongan. Keheningan melanda ruangan itu. Hanya terdengar napas berat Hartono, yang kini sudah tidak mampu berkata-kata lagi. Gogon telah menjebak mereka, dan mereka harus memilih antara kekuasaan pribadi atau kepentingan umum. Sebuah pilihan yang tidak pernah mereka bayangkan harus mereka hadapi di pagi hari yang cerah itu. Wali Kota Hadi terlihat pucat. Keringat dingin mulai membasahi bagian belakang kemejanya. Meskipun pendingin ruangan di kantor Tuan Gogon bekerja dengan sangat baik. Di matanya, bukan hanya nasib Hartono yang dipertaruhkan, tetapi seluruh program kerjanya, bahkan mungkin karir politiknya. Melumpuhkan proyek infrastruktur triliunan rupiah berarti, Wali Kota Hadi akan menjadi aib nasional. Ia akan dikenang sebagai pemimpin yang gagal menjaga stabilitas kota hanya karena kegagalan mengendalikan kesombongan seorang anggota dewan. Ia menoleh, menatap Hartono yang kini terlihat jauh lebih tua dan lebih kecil dari biasanya. Harga dirinya telah hancur. Wali Kota Hadi menarik napas panjang.
Sangat panjang. Hartono, ucap wali kota. Suaranya parau, dipenuhi rasa kecewa yang mendalam. Anda dengar sendiri. Tuan Gogon telah memberikan kita pilihan. Hartono mengangkat kepalanya cepat-cepat. Mbak Wali, tidak. Bapak tidak bisa melakukan ini. Saya ini tangan kanan Bapak. Ini adalah konspirasi. Tuan Gogon dendam karena saya hanya menjalankan aturan kantor. Hartono mencoba bangkit, tetapi wali kota memberikan isyarat keras agar ia tetap duduk. Duduk Hartono, perintah wali kota. Tatapan wali kota beralih kembali ke Gogon, yang hanya menyaksikan drama ini dengan ekspresi datar, seolah ia sedang menonton pertunjukan anak kecil. Tuan Gogon, lanjut wali kota Hadi, mengabaikan rintihan Hartono. Meskipun ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan, terutama mengingat pengabdian Hartono selama ini, kami menerima syarat yang pertama. Ruangan itu dipenuhi desahan lega dari pejabat lain, namun desahan penuh kekalahan dari Hartono. Kami akan meminta Hartono mengajukan pengunduran diri segera, hari ini juga, demi kelangsungan pembangunan dan demi rakyat kota ini, kata wali kota, berusaha menyelamatkan sisa-sisa martabatnya. Gogon mengangguk pelan, tidak ada senyum kemenangan, hanya ketenangan yang menakutkan. Bagus Pak Wali Kota, keputusan yang bijak. Saya tidak ingin menghancurkan kota ini, saya hanya ingin memperbaiki moral pemimpinnya, ujar Gogon. Ia kemudian menoleh kepada Hartono, yang kini hanya bisa menunduk pasrah. Hartono, saya harap Anda belajar sesuatu dari kejadian ini. Kekuasaan itu amanah, bukan hak untuk merendahkan orang lain. Gogon berujar lembut, namun kalimatnya menusuk. Anda bilang pakaian saya tidak pantas berada di balai kota. Saya katakan, sikap Anda yang tidak pantas berada di kursi terhormat itu. Hartono tidak menjawab, ia hanya mengepalkan tangannya di bawah meja, menerima kenyataan bahwa karir politiknya yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun hancur lebur dalam waktu kurang dari 1 jam oleh pria yang beberapa hari lalu ia usir seperti anjing kurap. Gogon kemudian beralih ke syarat kedua dan ketiga. Untuk syarat kedua Pak Wali Kota, saya ingin nota kesepahaman ini ditandatangani hari ini, disaksikan oleh seluruh pejabat yang hadir. Semua dana kemitraan sisa harus dialihkan ke program bantuan langsung kepada masyarakat miskin, yang diverifikasi oleh tim independen yang akan saya tunjuk. Saya tidak ingin dana itu hanya mengendap di proposal proyek yang tidak jelas, tegas Gogon. Tentu Tuan Gogon, saya akan segera memerintahkan Kepala Dinas Keuangan untuk menyusunnya, jawab Wali Kota dengan patuh. Kini bertingkah seperti pegawai Gogon, bukan pemimpin daerah. Gogon lalu bangkit dari kursinya. Ia tidak perlu lagi bicara banyak. Pria ini sudah memenangkan pertarungan, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara moral. Syarat ketiga, kata Gogon, sambil merapikan sedikit lipatan di celana kainnya yang sederhana. Itu adalah janji hati, bukan janji di atas kertas. Saya harap kalian menepatinya. Ingatlah wajah saya, Gogon si kakek luso, setiap kali kalian merasa angkuh. Ingatlah bahwa setiap rupiah uang negara berasal dari keringat rakyat, dan Allah melihat setiap keputusan yang kalian buat. Gogon berjalan menuju pintu. Sebelum ia membuka pintu, ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang mencekam itu bertahan. Boleh saya pinjam ajudan Bapak sebentar Pak Wali Kota? Tanya Gogon. Wali Kota mengangguk cepat. Tentu Tuan Gogon, silakan. Saya ingin ajudan Anda mengantarkan Hartono keluar dari kantor saya, dan memastikan bahwa surat pengunduran dirinya ditandatangani. Sebelum ia meninggalkan gedung ini. Setelah itu, saya minta seluruh berita mengenai pengunduran diri ini disiarkan secepatnya. Saya ingin rakyat tahu, pelayanan publik baru saja mendapatkan sedikit koreksi. Hartono mencoba memprotes. Tetapi tatapan tajam dari Gogon membuatnya terdiam. Ia didorong perlahan oleh ajudan wali kota. Hartono meninggalkan ruangan itu dengan langkah gontai, meninggalkan para pejabat lain yang kini menatap kepergiannya dengan rasa kasihan bercampur ketakutan. Setelah Hartono benar-benar hilang dari pandangan, Gogon menatap para pejabat yang tersisa. Saya berjanji, jika saya melihat lagi ada pejabat yang merendahkan rakyat biasa, menghina, atau mempersulit urusan mereka, bukan hanya kontrak yang saya batalkan. Saya akan pastikan seluruh sejarah kekayaan saya dibuka di pengadilan. Dan saya akan mengejar siapa saja yang selama ini memperkaya diri dari penderitaan rakyat. Ancam Gogon. Menutup pertemuan itu dengan pukulan telak yang membuat lutut para pejabat terasa lemas. Gogon meninggalkan ruangan itu. Senyum tipis akhirnya terukir di bibirnya. Pekerjaannya belum selesai. Tetapi pelajaran pertama telah diberikan. 2 jam kemudian, berita mendadak muncul dari balai kota. Anggota dewan yang dikenal paling vokal dan ambisius, Bapak Hartono, secara tiba-tiba mengajukan surat pengunduran diri, dengan alasan masalah kesehatan dan keluarga yang mendesak. Berita ini mengejutkan publik. Hartono sedang berada di puncak karirnya,
Di balai kota, gosip berhembus kencang. Para staf dan pegawai berlarian, berbisik-bisik. Mereka tahu ada yang tidak beres. Pengunduran diri mendadak seperti ini, apalagi dibarengi dengan pertemuan rahasia antara wali kota dan pemilik Mega Buana Sarana, pasti melibatkan skandal besar. Namun tidak ada satupun yang berani bersuara. Semua pejabat yang hadir dalam pertemuan itu menjaga mulut mereka rapat-rapat. Takut jika salah bicara, nasib mereka akan sama seperti Hartono. Mereka telah menyaksikan kekuatan sejati di balik sosok kakek Gogon yang lusuh. Sementara itu, jauh di desa tempat kakek Gogon biasanya menghabiskan waktu, kabar tentang pengunduran diri Hartono juga sampai ke telinga warga. Pak Budi, ketua RW di desa itu, mendengar berita tersebut dari radio. Ia teringat kejadian saat kakek Gogon diusir dari balai kota. Kasian ya Pak Hartono, tiba-tiba sakit. Padahal orangnya sehat sekali, ujar seorang tetangga. Pak Budi hanya tersenyum tipis. Ia teringat tatapan mata kakek Gogon saat pamit beberapa hari lalu. Tatapan yang bukan milik seorang kakek biasa, melainkan tatapan yang penuh dengan rencana besar. Semoga saja, balas Pak Budi, memandang ke arah bukit, tempat kakek Gogon sering duduk merenung. Semoga ini memang waktunya Allah memberikan teguran yang keras. Di kantor Mega Buana Sarana, Gogon duduk di kursi kebesarannya. Ia memegang sebuah laporan mengenai proyek-proyek infrastruktur yang selama ini mangkrak. Sekarang, saatnya kita memastikan dana itu benar-benar sampai ke mereka yang berhak, gumam Gogon. Di hadapannya, seorang asisten pribadinya menyerahkan setumpuk dokumen. Tuan Gogon, kata asisten itu, semua media massa sudah siaga. Mereka mencium ada kejanggalan di balik pengunduran diri Bapak Hartono. Mereka meminta komentar Tuan Gogon, mengingat Tuan sempat datang ke balai kota hari itu. Gogon mengambil pulpen dan menandatangani dokumen pengalihan dana. Tolak semua permintaan wawancara, perintah Gogon tenang. Katakan pada mereka, saya hanya seorang pengusaha tua yang ingin memastikan uang saya tidak disalahgunakan. Tetapi, besok pagi, pastikan setiap koran lokal memuat berita utama mengenai pengalihan dana triliunan rupiah untuk program kesejahteraan rakyat. Itu berita yang jauh lebih penting daripada nasib seorang pejabat sombong. Gogon menyandarkan punggungnya ke kursi, memejamkan mata. Ia sudah hampir mencapai puncak dari pelajaran yang ingin ia berikan. Semua sudah diatur, semua telah dipersiapkan. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk memperlihatkan wajahnya yang sesungguhnya di hadapan publik. Wajah seorang pelayan rakyat yang memilih jalan sunyi sebelum akhirnya memutuskan untuk bersuara lantang. Keesokan paginya, kota itu dibanjiri oleh kabar yang jauh lebih besar daripada sekadar pengunduran diri seorang anggota dewan. Di setiap kios koran, di layar televisi lokal, dan di siaran radio, berita utama seragam mengumumkan hal yang sama. Mega Buana Sarana, perusahaan yang dimiliki oleh Tuan Gogon, telah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk proyek kesejahteraan rakyat yang selama ini tersendat dan mangkrak. Dana tersebut dialirkan langsung tanpa melalui birokrasi yang rumit, menjamin pembangunan irigasi, perbaikan sekolah, dan fasilitas kesehatan yang sudah lama dijanjikan. Tujuan Gogon tercapai. Skandal politik tentang Hartono langsung meredup, tergantikan oleh euforia dan harapan baru dari masyarakat yang akan menerima manfaat langsung. Sementara kota sibuk membicarakan bantuan dana yang monumental itu, di kantor wali kota suasana masih tegang. Wali kota duduk diam di ruang kerjanya, menatap laporan yang dikirimkan oleh Gogon. Laporan itu bukan hanya berisi rincian dana, tetapi juga catatan-catatan rahasia mengenai praktik korupsi kecil yang selama ini ditutupi. Pintu kantor wali kota diketuk. Masuklah Gogon. Namun kali ini penampilannya sangat berbeda. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, bersih, namun tetap sederhana. Ada aura ketenangan dan otoritas yang jelas terpancar dari dirinya, jauh berbeda dari kakek Gogon yang lusuh. Wali kota segera berdiri, membungkuk sedikit, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Selamat pagi, Tuan Gogon, sapa wali kota dengan suara yang rendah. Gogon mengangguk. Selamat pagi, Bapak Wali Kota. Mereka duduk berhadapan. Wali kota tidak berani memulai pembicaraan. Ia tahu, Gogon datang bukan untuk berbasa-basi, melainkan untuk memberikan penekanan terakhir dari pelajaran yang mahal. Saya datang bukan sebagai pemilik Mega Buana Sarana, ujar. Matahari yang mulai menyengat. Setibanya di balai kota, suasana sudah sangat ramai dan mewah. Mobil-mobil berplat merah, juga mobil-mobil sport mahal berjejer rapi di area parkir khusus. Karpet merah terhampar di pintu masuk utama, dan banyak petugas keamanan berpakaian serba hitam tampak berjaga dengan mata tajam. Gogon, dengan pakaiannya yang kontras, tampak seperti bayangan hitam yang salah tempat di tengah pesta cahaya. Ia nekat masuk, mencari celah. Ia berhasil melewati pintu samping saat perhatian seorang petugas keamanan teralihkan sejenak. Langkahnya yang pelan dan hati-hati membawanya hingga ke ambang ruang rapat utama.
Ruangan itu didominasi warna emas dan kayu jati ukir yang mengkilap. Aroma kopi mahal tercium tajam di udara. Meja panjang yang terbuat dari kayu solid berkilau, penuh dengan botol air mineral premium dan makanan ringan berkelas yang hanya bisa dilihat oleh warga desa di televisi. Di sana, duduk sekitar 20 orang pejabat penting. Semuanya berpakaian sangat rapi. Ada yang mengenakan setelan jas buatan penjahit terkenal. Ada juga yang memakai batik sutra dengan pin emas berkilauan di dada. Mereka berbicara santai, sesekali tertawa lepas membahas angka-angka investasi yang terdengar asing di telinga Gogon. Tiba-tiba, suasana hening. Seorang pria paruh baya yang duduk di kursi paling tengah, tampak paling berkuasa di antara yang lain, menghentikan pembicaraannya yang serius. Pria itu adalah Tuan Hartono, anggota dewan yang terkenal sangat vokal dan selalu merasa paling penting dalam setiap urusan. Matanya yang tajam, dibingkai oleh kacamata berbingkai tipis mahal, tertuju lurus pada sosok kakek Gogon yang kini berdiri mematung beberapa langkah di dalam ruangan. Gogon menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia tahu tatapan itu adalah penghakiman, tapi demi rakyat desanya, ia harus bicara. "Permisi bapak-bapak yang terhormat," suara Gogon terdengar serak, namun berusaha keras agar tidak gemetar. Seketika itu juga, semua percakapan terputus. Keheningan yang tercipta terasa memekakkan telinga. Semua mata menatap Gogon, bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan tatapan jijik dan meremehkan. Tuan Hartono, yang mengenakan jas biru gelap, tersenyum sinis, senyum yang jelas menunjukkan rasa superioritas yang tak terbantahkan. "Siapa kamu, dan kenapa kamu berani masuk ke ruangan penting ini dengan pakaian seperti itu?" tanya Tuan Hartono, nadanya tinggi, dingin, dan menusuk. Ia sama sekali tidak menunggu Gogon menjawab. Ia menganggap kehadiran Gogon adalah sebuah penghinaan terhadap keagungan pertemuan tersebut. Seorang ajudan yang duduk di samping Tuan Hartono segera bangkit dengan wajah merah padam, siap menghampiri Gogon. "Mohon maaf, Bapak Hartono," ujar Gogon cepat sebelum ajudan itu mendekat. "Saya datang ke sini mewakili suara rakyat desa Mekarjaya. Kami sudah lama menderita. Belum sempat Gogon menyelesaikan kalimatnya, Tuan Hartono sudah memotongnya dengan desahan napas. Gogon memulai. "Saya datang sebagai perwakilan dari rakyat yang selama ini Bapak pimpin." Wali kota menunduk. "Saya sungguh malu, Tuan. Apa yang terjadi tempo hari adalah kesalahan besar. Kami buta. Kami menilai orang hanya dari kulit luarnya saja." Gogon tersenyum tipis. "Justru itu tujuan saya. Saya tidak marah dihina. Saya marah ketika aspirasi masyarakat yang saya bawa diremehkan hanya karena pembawanya dianggap tidak berharga." Ia menghela napas. "Bapak Wali Kota, kekayaan dan jabatan hanyalah titipan Allah. Itu alat untuk berbuat baik, bukan alat untuk memisah-misahkan manusia. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang sombong, mereka butuh pelayan yang tulus. Saya sudah menjamin bahwa dana ini akan tepat sasaran, tetapi saya ingin Bapak Wali Kota menjamin satu hal lagi kepada saya," kata Gogon, menatap tajam. "Apa itu, Tuan? Pastikan setiap pejabat di bawah Bapak mulai hari ini mengingat bahwa pakaian lusuh yang mereka lihat bisa saja menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dan kekuatan itu, jika tersinggung, bisa membawa konsekuensi serius." Gogon berdiri. "Saya tidak ingin ada perlakuan diskriminatif lagi di balai kota ini. Jika saya, si kakek lusuh, berani datang lagi, pastikan saya disambut dengan hormat, sama seperti Bapak menyambut saya hari ini." Wali kota berdiri tegak. "Saya jamin, Tuan Gogon, saya akan menanamkan pelajaran ini pada seluruh staf saya. Terima kasih, Tuan, atas teguran dan bantuan Bapak kepada rakyat kami." "Bukan bantuan," koreksi Gogon lembut. "Itu adalah hak mereka. Saya hanya memastikan hak itu kembali ke tangan yang seharusnya." Setelah pertemuan singkat namun tegas itu, Gogon meninggalkan balai kota. Para staf yang berpapasan dengannya menunduk hormat. Tidak ada lagi bisikan ejekan, yang ada hanya rasa segan yang mendalam. Kabar mengenai pertemuan Gogon dengan wali kota, serta penampilan barunya yang penuh wibawa, mulai tersebar. Namun Gogon menolak untuk diwawancara. Ia tidak ingin pujian, ia hanya ingin pesannya tersampaikan. Sementara itu di desa, suasana mulai berubah drastis. Berita mengenai dana triliunan rupiah yang kini disalurkan ke program desa telah sampai ke telinga Pak Budi dan warga lainnya. Mereka tahu pembangunan irigasi yang mereka impikan sejak lama akan segera terwujud. Pak Budi, ketua RW, membaca koran lokal dengan tangan gemetar. Berita itu memuat foto Tuan Gogon, pemilik Mega Buana Sarana. Foto itu jelas,
menunjukkan wajah yang sama persis dengan kakek Gogon yang selama ini mereka kenal. Tidak mungkin, bisik Pak Budi. Ia segera berlari menuju rumah kakek Gogon yang biasanya sepi. Rumah itu kosong, hanya ada gubuk seder aman dengan peralatan seadanya. Pak Budi kembali ke balai desa, mengumpulkan beberapa warga senior. Ia menunjukkan koran itu kepada mereka. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, kata Pak Budi. Ini adalah Tuan Gogon, pemilik perusahaan raksasa yang menyumbang dana triliunan itu. Warga saling berpandangan. Ada keheningan. Panjang. Tapi dia kan kakek lusuh yang sering kita ajak ngopi di warung Pokmina, ujar salah satu warga tidak percaya. Pakaiannya selalu compang-camping, tambah yang lain. Kita bahkan sering menyuruhnya istirahat karena takut dia sakit. Air mata Pak Budi menetes. Ia teringat bagaimana Gogon sering duduk di terasnya, mendengarkan keluhan warga, dan bagaimana Gogon diusir dari balai kota karena pakaiannya. Kita tidak pernah tahu, kata Pak Budi lirih. Kakek Gogon itu sengaja hidup sederhana di antara kita. Dia menyamar untuk merasakan dan mendengar langsung kesulitan kita. Dia tidak butuh kekayaan kita. Dia datang untuk membantu kita. Mereka baru menyadari. Aspirasi mereka yang diremehkan oleh pejabat di balai kota justru disampaikan langsung oleh orang yang paling berkuasa di wilayah itu. Pengusiran kakek Gogon dari balai kota kini terasa seperti sebuah sandiwara yang telah mengubah segalanya. Itu adalah momen pengorbanan kakek Gogon untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang sombong dan berkuasa. Hari-hari berlalu, proyek-proyek infrastruktur di desa mulai berjalan cepat. Air irigasi mengalir lancar. Sekolah mulai diperbaiki, dan klinik kesehatan berdiri kokoh. Kesejahteraan rakyat meningkat drastis. Namun, sosok kakek Gogon tidak pernah kembali. Ia menghilang secepat ia datang, meninggalkan sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang ia salurkan. Warisan itu adalah pelajaran tentang humility, tentang arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Bahwa seorang pemimpin sejati tidak menilai rakyat dari penampilan, dan bahwa orang yang paling sederhana sekalipun mungkin adalah orang yang paling berkuasa. Gogon telah kembali ke kehidupannya yang sesungguhnya sebagai pengusaha sukses, mengawasi perusahaannya dari balik tirai. Namun, ia tidak pernah melupakan janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Setiap beberapa bulan, Gogon akan menyamar lagi. Ia akan mengenakan pakaian lusuh yang sama, berjalan ke desa-desa terpencil lainnya. Ia akan duduk di warung kopi sederhana, mendengarkan keluhan masyarakat, memastikan bahwa pejabat yang berkuasa telah menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai tuan yang sombong. Dan jika ia menemukan ketidakadilan, Gogon tahu persis apa yang harus ia lakukan. Karena kakek Gogon sudah membuktikan bahwa pelajaran terbaik bagi kesombongan adalah sebuah kenyataan yang tak terduga. Kenyataan bahwa di balik penampilan lusuh seorang pengemis bisa saja berdiri seorang penguasa yang memegang kunci nasib dan kekayaan mereka. Tamat. Panjang yang penuh rasa bosan. Tunggu sebentar. Rakyat yang mana? Apakah setiap orang yang berpenampilan seperti pengemis jalanan, kini diizinkan mengganggu rapat penting negara ini? Ejek Tuan Hartono, sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Beberapa pejabat lain yang berada di meja ikut tertawa pelan, menertawakan penampilan Gogon. Wajah Gogon tidak menunjukkan kemarahan, hanya kesedihan mendalam atas perlakuan tersebut. Ia berdiri tegak, membiarkan penghinaan itu menusuk relung jiwanya. Pakaian saya mungkin memang tidak pantas, Bapak, tapi penderitaan rakyat kami nyata. Kami hanya butuh keadilan, kami butuh air bersih untuk sawah yang mengering. Gogon mencoba menjelaskan, namun kali ini Tuan Hartono benar-benar kehilangan kesabaran. Cukup, bentaknya keras, membuat cangkir kopi di meja bergetar. Keluar dari sini sekarang. Kami sedang membicarakan hal-hal yang jauh lebih besar dan penting daripada masalah sepele mengenai sawah kering di desa antah berantah. Ini balai kota, bukan posko bantuan sosial. Ajudan, usir orang ini. Ajudan itu segera menerjang, tangannya meraih lengan Gogon dengan kasar. Tubuh tua Gogon digiring paksa menuju pintu keluar. Tolong, Bapak, Gogon berbisik pelan saat diseret. Tolong dengarkan sedikit saja. Jangan berani-berani bicara lagi, ancam Tuan Hartono. Kalau kamu butuh uang, akan saya berikan 10.000 rupiah, asalkan kamu pergi dan jangan pernah kembali mengganggu kami. Penghinaan itu adalah puncak dari rasa sakit hati kakek Gogon. Ia disamakan dengan pengemis yang hanya mengharapkan receh. Saat tubuhnya sudah hampir keluar dari pintu, Gogon menghentikan langkahnya secara tiba-tiba.
Tenaganya yang semula tampak lemah kini terasa mengeras. Ia berbalik menatap lurus ke mata Tuan Hartono. Ada ketenangan aneh dalam sorot mata Gogon. Ketenangan yang membuat Tuan Hartono dan semua pejabat di ruangan itu mendadak terdiam, merasakan hawa yang berbeda. Mereka melihat seorang pria tua yang bukan hanya marah, melainkan penuh kuasa yang tak terduga. 10.000 rupiah, Tuan, ulang Gogon pelan. Suaranya kini terdengar berat dan bergema di seluruh ruangan. Ia melepaskan tangan ajudan yang memegangnya dengan sekali sentakan lembut yang justru membuat ajudan itu terdorong ke belakang. Saya datang bukan untuk meminta-minta, lanjut Gogon. Suaranya semakin meninggi, tanpa sedikit pun rasa takut. Ia mengambil posisi di tengah ruangan, kaos oblongnya yang lusuh kini seolah menjadi jubah kemuliaan. Tuan Hartono mengerutkan dahi, bingung dengan perubahan sikap Gogon. Pelajaran apa? Siapa sebenarnya kamu? Tanya Tuan Hartono. Nadanya mulai berubah, tidak lagi angkuh, melainkan penuh kecurigaan. Kakek Gogon tersenyum tipis, senyum yang menyimpan rahasia besar. Ia kemudian merogoh saku sarungnya yang compang-camping dan mengeluarkan sesuatu yang mengkilap dari dalam sana. Itu adalah sebuah dompet kulit berwarna gelap yang tampak sangat mahal. Gogon membuka dompet itu dan di dalamnya bukan hanya uang receh yang dilihat para pejabat itu, melainkan sejumlah kartu platinum yang berkilauan, tumpukan uang tunai yang tebal, serta sebuah kartu nama yang dicetak dengan tinta emas dan berlogo perusahaan besar. Gogon melemparkan kartu nama itu ke atas meja di hadapan Tuan Hartono. Kartu itu mendarat tepat di samping botol air mineral premium. Nama saya Gogon, ujar pria tua itu. Suaranya kini terdengar seperti perintah. Dan sebelum Tuan berani menghina saya lagi, coba Tuan baca nama di kartu itu baik-baik. Baca siapa sebenarnya orang yang baru saja Tuan usir dan Tuan rendahkan seperti pengemis ini. Tuan Hartono mengambil kartu nama itu dengan tangan gemetar. Seluruh pejabat lain di ruangan itu yang tadinya tertawa, kini membisu total, menahan napas penasaran. Mata Tuan Hartono melebar saat membaca nama dan jabatan yang tertera di kartu emas itu. Fakta yang baru saja terungkap itu menghantam kesombongannya dengan keras, seolah sebuah palu dodam menghantam kepalanya. Bersambung. Seorang pemilik perusahaan besar harus selalu memakai jas dan dasi mahal agar suaranya didengar oleh anggota dewan yang terhormat? Seluruh pejabat di ruangan itu saling pandang. Raut wajah mereka menunjukkan penyesalan yang mendalam. Mereka baru saja menghina Gogon Wibowo. Mereka baru saja menyuruhnya pergi dengan tawaran receh 10.000 rupiah. Seorang pejabat di kursi belakang, Bapak Lukman, yang menjabat sebagai kepala dinas tata kota, buru-buru berdiri. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Bapak Gogon, ujar Lukman. Suaranya dipenuhi rasa hormat yang mendadak. Kami tidak tahu. Saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Gogon mengayunkan tangannya, menyuruh Lukman untuk duduk kembali. Duduk Bapak Lukman, perintah Gogon. Maafkan saya, tapi saya belum selesai. Tuan Hartono masih berhutang penjelasan kepada saya. Gogon kembali memfokuskan pandangannya pada Hartono yang kini berdiri membeku di belakang meja rapat. Tuan Hartono, lanjut Gogon, suaranya kembali berat, penuh wibawa. Saya datang ke sini dengan tujuan yang sangat sederhana. Saya ingin menyampaikan keluhan masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan, karena dana subsidi yang dijanjikan tidak kunjung sampai. Saya mencoba masuk ke ruangan ini seperti layaknya rakyat biasa yang Bapak wakili. Saya sengaja berpakaian seperti ini, karena sebagian besar rakyat yang saya wakili memang berpenampilan seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Gogon berhenti sejenak, membiarkan jeda itu menampar wajah Hartono. Bapak menghina saya. Bapak menilai aspirasi saya tidak penting, hanya karena pakaian saya dianggap tidak pantas. Bapak mengira saya adalah seorang pengemis, dan Bapak menawarkan saya 10.000 rupiah
agar saya tutup mulut dan pergi. Tuan Hartono mencoba membuka mulutnya, mencari kata-kata pembelaan. Bapak Gogon, saya bersumpah, saya... Jangan bersumpah, Tuan, potong Gogon dingin. Karena hati nurani Tuan sudah jelas terlihat di sini. Apa yang Tuan lakukan pada saya hari ini, itulah yang Tuan lakukan pada rakyat kecil setiap hari. Gogon menunjuk kartu nama emas yang masih tergeletak di meja. Lihatlah kartu ini. Begitu Tuan tahu saya adalah pemilik Mega Buana Sarana, tiba-tiba cara pandang Tuan berubah. Tiba-tiba saya yang tadinya pengemis, sekarang menjadi orang yang sangat penting, yang harus didengar. Ini adalah inti dari masalah kepemimpinan kita, Tuan Hartono, kata Gogon. Suaranya meninggi, menyentuh relung hati para pejabat yang mendengarkan. Seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, seharusnya melayani setiap orang dengan derajat yang sama. Tugas Bapak adalah melayani, bukan menghakimi berdasarkan pakaian, kekayaan, atau status sosial. Gogon mengambil napas dalam-dalam. Wibawanya kini benar-benar memenuhi ruangan mewah itu, mengalahkan semua simbol kekuasaan dan kemewahan yang ada. Saya memiliki semua kekayaan dan kekuasaan yang bisa dibayangkan di wilayah ini, Tuan Hartono. Gogon mengakui, tanpa sedikit pun kesombongan. Saya bisa saja datang dengan mobil mewah, memakai jas mahal dan puluhan pengawal. Jika saya datang seperti itu, tentu saja Bapak akan menyambut saya dengan senyum lebar, bukan? Hartono hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menatap mata Gogon. Tapi saya ingin melihat wajah asli Bapak, wajah asli pelayanan Bapak. Dan hari ini, saya mendapatkannya, ujar Gogon. Wajah pelayanan Bapak adalah wajah yang sombong, yang hanya peduli pada penampilan luar, dan yang meremehkan penderitaan rakyat kecil. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdetak pelan. Pejabat-pejabat lain mulai merasakan hawa panas, bukan karena suhu, melainkan karena rasa malu yang menusuk. Gogon kemudian berjalan perlahan menuju pintu keluar, tempat ia tadi diseret paksa. Sebelum benar-benar mencapai pintu, ia berhenti dan berbalik lagi menghadap Hartono. Ada satu hal lagi, Tuan Hartono, kata Gogon. Kali ini suaranya terdengar lembut, namun sangat menusuk. 10.000 rupiah yang Tuan tawarkan kepada saya tadi, Tuan boleh simpan uang itu. Tapi ingatlah, 10.000 rupiah itu adalah harga dari kehormatan Tuan sendiri di hadapan saya dan Allah yang Maha Kuasa. Gogon kemudian membuka pintu, tapi sebelum ia melangkah keluar, ia mengucapkan kalimat terakhir yang membuat Hartono dan seluruh pejabat di ruangan itu membeku. Saya dengar ada agenda pembangunan kota yang membutuhkan persetujuan dari pemilik lahan terbesar di sini. Saya harap setelah pelajaran hari ini, Bapak bisa memperbaiki sikap Bapak. Karena percayalah, Tuan Hartono, pembangunan yang Bapak rencanakan tidak akan pernah bisa berjalan tanpa tanda tangan saya. Gogon pun pergi, meninggalkan kegaduhan dan kepanikan hebat di balai kota. Di dalam ruangan, Tuan Hartono masih berdiri kaku, sementara kartu nama emas itu masih tergeletak, menjadi saksi bisu betapa parahnya kesalahan yang baru saja ia perbuat, dan betapa besarnya kerugian yang mungkin akan menimpanya. Hartono kini menyadari, ia baru saja merusak karir politiknya dengan menghina orang yang salah, orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua rencananya. Bersambung. Keheningan yang menusuk itu akhirnya pecah, bukan oleh suara bentakan, melainkan oleh bunyi deru napas tertahan dari belasan pejabat yang berkumpul. Pintu ruangan rapat yang terbuat dari kayu jati tebal itu sudah tertutup sepenuhnya, seolah menyegal nasib Tuan Hartono di dalamnya. Tuan Hartono masih berdiri di tempat yang sama, tubuhnya terasa dingin, pandangannya kosong menatap lantai marmer di depannya. Kartu nama emas itu, yang bertuliskan nama Gogon dan logo Mega Buana Sarana, seolah memantulkan cahaya kematian bagi karir politiknya. Bimo, sekretaris kota yang sedari tadi duduk di sudut ruangan, memberanikan diri bergerak. Ia mendekati Hartono dengan langkah ragu. Tuan Hartono, panggil Bimo pelan. Tidak ada jawaban. Hartono masih terpaku. Bimo kemudian mengikuti pandangan mata Hartono, dan melihat kartu nama yang tergeletak itu. Perlahan, Bimo membungkuk dan mengambilnya. Kartu itu terasa berat di tangannya, bukan karena materialnya, melainkan karena beban konsekuensi yang dibawanya. Mega Buana Sarana. Bimo membaca nama perusahaan itu dengan suara tercekat. Bukankah itu perusahaan yang memiliki hak guna usaha paling besar di wilayah perbatasan kota, Tuan? Mendengar nama perusahaan itu disebut, Hartono akhirnya bereaksi.
Ia menarik nafas panjang, seperti orang yang baru saja tenggelam dan berhasil mencapai permukaan air. Ia menoleh perlahan ke arah Bimo, matanya memerah. "Kembalikan kartunya, Bimo," pinta Hartono, suaranya serak dan jauh dari nada arogansi yang biasa ia gunakan. Bimo menyerahkan kartu itu. Hartono memegangnya erat-erat. Jari-jarinya gemetar. Ia membaca kembali identitas resmi yang tertera di sana, mencoba mencerna fakta bahwa pria lusuh yang ia usir, pria yang ia anggap pengemis, adalah Gogon, sosok misterius yang selama ini hanya mereka kenal melalui laporan keuangan dan surat-surat resmi yang selalu diwakilkan oleh notaris. Dia adalah Gogon yang itu, bisik Hartono pada dirinya sendiri, pemilik lahan untuk proyek investasi kita. Seorang kepala bagian pembangunan yang bernama Subiakto langsung berdiri dengan wajah pucat pasi. Ia menyadari apa artinya hal ini. "Tuan Hartono," Subiakto memajukan tubuhnya. "Proyek pusat bisnis dan perumahan yang akan kita luncurkan bulan depan, yang bernilai triliunan rupiah, 70% dari lahannya berada di bawah kendali Mega Buana Sarana, Tuan. Ruangan itu kembali gaduh, namun kali ini bukan kegaduhan karena pertemuan, melainkan karena kepanikan massal. Kontrak kita sudah disiapkan, Tuan," tambah Subiakto, nada bicaranya mulai tidak teratur. "Kita butuh tanda tangan persetujuan pelepasan hak guna usaha dari pemiliknya paling lambat akhir minggu ini, agar dana investor bisa cair." Hartono merasakan kepalanya berdenyut hebat. Dia tidak hanya menghina seorang warga negara, dia menghina seseorang yang memegang kunci kekuasaan ekonomi di wilayahnya, seseorang yang kini memegang kendali penuh atas nasib politiknya. "Kita sudah membuat janji dengan para investor dari luar negeri. Mereka akan datang 2 minggu lagi untuk peresmian," kata seorang pejabat investasi dengan suara bergetar. "Jika proyek ini gagal hanya karena masalah lahan, ini akan menjadi bencana internasional bagi reputasi kota kita." Hartono membanting hartu nama itu di atas meja, membuat suara dentuman keras. "Tenang, semuanya tenang," teriak Hartono, memaksa dirinya kembali mengendalikan situasi. Meskipun ia tampak luar berusaha tenang, rasa takut itu menari-nari di bola matanya. "Bimo, segera panggil semua petugas keamanan," perintah Hartono. "Cari dia, cari pria itu. Dia tidak mungkin jauh. Dia baru saja keluar." Bimo segera meraih telepon di meja. "Tapi Tuan, Gogon itu, ia tidak datang dengan mobil. Ia datang berjalan kaki. Bagaimana kita bisa melacaknya?" Itu adalah pertanyaan yang menampar keras. Seorang pengusaha sukses dan pemilik kekayaan sebesar itu sengaja datang menyamar dalam penampilan yang paling sederhana, hanya untuk melihat reaksi para pemimpinnya. Tentunya, ia telah mempersiapkan diri untuk tidak mudah dilacak. "Saya tidak peduli bagaimana caranya," Hartono berteriak, amarah bercampur keputusasaan. "Kerahkan semua sumber daya yang kita miliki. Hubungi markas kepolisian setempat. Bilang kita sedang mencari saksi penting atau apapun. Pokoknya, temukan dia sebelum malam tiba." Pejabat-pejabat lain mulai berhamburan keluar ruangan, menghubungi bawahan mereka, berusaha menemukan pria tua yang baru saja mereka anggap sampah masyarakat beberapa menit yang lalu. Ruangan rapat yang tadinya merupakan simbol kekuasaan, kini berubah menjadi ruang komando darurat untuk pencarian orang hilang. Hartono kembali duduk di kursi kepalanya. Ia menyandarkan punggungnya, memijat pelipisnya yang terasa berat. Kesombongan yang ia tampilkan beberapa jam lalu, kini hilang tak berbekas, digantikan oleh rasa penyesalan yang mendalam. 10.000 rupiah, gumam Hartono pahit. Ia ingat kata-kata Gogon, harga kehormatan. Ia baru saja menukar masa depan karir dan kota yang ia pimpin dengan uang 10.000 rupiah. Dan ironisnya, Gogon bahkan tidak mau menerima uang hinaan itu. "Ini semua karena saya tidak mendengarkan," bisik Hartono. Ia menyadari inti dari masalah ini. Bukan hanya soal uang atau proyek, tapi soal moralitas. Gogon datang untuk menyampaikan suara rakyat, namun yang ia dapatkan adalah penghinaan berdasarkan kasta sosial yang palsu. Tiba-tiba, Bimo masuk kembali ke ruangan dengan wajah semakin panik. "Tuan Hartono, ada berita dari pos keamanan gerbang depan," lapor Bimo. "Tuan Gogon, tampaknya ia tidak berjalan kaki. Ada mobil sedan mewah hitam yang menjemputnya, terparkir sangat rapi di luar area parkir, jauh dari pengawasan kita." Hartono membeku. Mobil sedan mewah, disopiri oleh pengawal pribadi yang handal, menunggu dengan sabar, sementara sang majikan melancarkan misinya yang menyamar. Tidak ada yang tahu dia masuk ke mobil itu, karena mereka hanya fokus pada sosok katek tua yang tadi diusir, tambah Bimo. Dan sekarang, mobil itu sudah menghilang. Hartono menutup matanya. Gogon tidak hanya mengalahkan mereka secara moral dan finansial, tapi juga secara strategis. Ia datang, memberi pelajaran, menjatuhkan ancaman, dan menghilang tanpa jejak.
meninggalkan mereka dalam kekacauan yang parah. Jalur negosiasi kini tertutup. Satu-satunya harapan adalah menemukan Gogon, memohon ampun, dan berharap Allah yang Maha Kuasa melembutkan hati pemilik Mega Buana Sarana. Hartono meraih telepon di mejanya. Ia harus menghubungi gubernur sekarang juga. Ia harus menjelaskan bahwa proyek unggulan kota itu sedang berada di ujung tanduk, dan bahwa penyebabnya adalah arogansi dan kebodohan dirinya sendiri. Keringat dingin membasahi kemejanya. Ia kini benar-benar sadar, pria tua yang ia usir tadi bukanlah pengemis. Ia adalah hakim, dan hukuman yang ia jatuhkan baru saja dimulai. Hartono menjatuhkan tangannya ke atas meja, keputusasaan kini terlihat jelas di wajahnya. Bersambung. Hartono menelan ludah, jari-jarinya terasa dingin saat ia menekan serangkaian angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor itu adalah nomor pribadi Gubernur Jawa Barat. Dalam keadaan normal, panggilan ini adalah panggilan kehormatan dan koordinasi. Sekarang, panggilan ini adalah panggilan pengakuan dosa yang menjijikkan. Setelah dering ketiga, suara berat yang dipenuhi otoritas terdengar dari ujung sana. Surya di sini. Ada apa, Hartono? Saya sedang sibuk dengan rapat perencanaan. Hartono berusaha mengatur napasnya. Ia tidak bisa bertele-tele. Selamat siang, Yang Mulia Gubernur, ujar Hartono, suaranya sedikit bergetar. Saya harus melaporkan situasi mendesak mengenai proyek infrastruktur mandiri, proyek yang didanai oleh Mega Buana Sarana. Terdengar jeda yang panjang. Hartono tahu, menyebut nama proyek itu saja sudah cukup untuk menarik perhatian penuh Gubernur Surya. Ya, ada masalah apa dengan pendana? Jangan bilang ada keterlambatan birokrasi lagi. Saya sudah perintahkan agar semua berjalan mulus, tuntut Gubernur Surya dengan nada tajam. Ini bukan masalah birokrasi, Yang Mulia. Hartono memejamkan mata, merasakan rasa pahit di lidahnya. Ini adalah masalah pribadi, masalah yang sangat sensitif. Tadi pagi, pemilik utama Mega Buana Sarana, Bapak Gogon, datang ke balai kota. Gogon, maksudmu Tuan Gogon, pemilik jaringan bisnis itu. Mengapa dia datang ke balai kota tanpa pemberitahuan? Dia datang, menyamar, Yang Mulia. Dia datang sebagai warga biasa, dalam pakaian lusuh, untuk menyampaikan aspirasi rakyat tentang kesulitan hidup. Dan saya, Hartono tercekat, sulit menyelesaikan kalimatnya. Dan kamu apa, Hartono? Bicara yang jelas. Saya menghinanya, Yang Mulia. Saya mengusirnya dari ruangan rapat, dan saya memberinya uang 10.000 rupiah, karena saya kira dia pengemis. Keheningan yang mencekam menyelimoti saluran telepon itu. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak. Ulangi, Hartono. Suara Gubernur Surya kini turun menjadi bisikan dingin yang mematikan. Kamu mengusir Gogon, pemilik dana triliunan rupiah untuk pembangunan provinsi kita, dan memberinya 10.000 rupiah. Betul, Yang Mulia. Dan ketika identitasnya terungkap, dia membatalkan semua kerjasama pembangunan kita di kota ini. Dia bilang, kepemimpinan saya tidak pantas mendapatkan bantuannya. Dia bilang, saya tidak pantas melayani rakyat. Napas Gubernur Surya terdengar berat di telepon. Hartono, apa kamu tahu siapa Gogon? Tanya Surya, kini tanpa sabaan formal, menunjukkan betapa marahnya ia. Dia bukan hanya pengusaha, dia adalah pilar ekonomi wilayah ini. Dia bahkan memiliki koneksi langsung dengan beberapa menteri di pusat. Kehilangan dana dari Mega Buana Sarana bukan hanya berarti batalnya proyek jalan layang dan pusat.